Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Baik. Baik, Pak. Ada yang tidak masuk? Semua. Bapak absen ya? Ya. Robi? Baik, Pak. Uki? Baik. Baik, alhamdulillah di semua ya. Yuk. Iya, Bapak kan kemarin menerangkan tentang cerita teks fantasi. Ada yang masih ingat apa itu cerita teks fantasi? Ya, Pak. Ya, Robi, silakan. Cerita fantasi adalah cerita yang bersifat imajinatif Ya. dan hal yang disajikan atau dikisahkan diragukan kebenarannya karena kurang masuk akal, Pak. Oh, iya. Uki, apa itu teks cerita fantasi? Cerita fantasi adalah cerita yang memaparkan suatu peristiwa yang dirangkai oleh pengarang dengan menggunakan gaya khayal atau imajinasi pembaca atau pendengar. Iya, baik. Jawaban kalian betul semua. Jadi teks cerita narasi itu adalah cerita khayalan yang menarik daya imajinatif seorang pembaca atau pendengar. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, Bapak di sini akan menerangkan KD 4.3 yaitu tentang teks cerita fantasi, menceritakan kembali isi teks cerita narasi yang dibaca atau didengar dengan indikator pencapaian. Yang pertama, dapat menentukan latar tempat dari teks cerita narasi. Yang kedua, dapat meringkas isi teks cerita narasi. Oh ya, Bapak ada video, nanti kalian simak ya. Disimak ya video ini ya. Ya. Oke, kalian kan udah melihat tayangan video ini. Ya. Dari tayangan video ini, informasi apa yang kalian dapatkan? Coba sebutkan, Robi. Bahasa yang digunakan variatif, Ya, ekspresif, terus. sama bersifat imajinatif, Pak. Kalau Ki, gimana? Setelah melihat tayangan video cerita fantasi di atas tadi, ceritanya itu satu bersifat fiksi, kedua tokoh ceritanya memiliki keunikan. Ya, emang kalau cerita fantasi itu ceritanya itu fiksi menggunakan bahasa ekspresif ya. Ya, Bapak nanti ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Bapak kasih ke kalian, nanti kalian kerjakan ya. Ya. Ini buat Robi. Ini buat Robi. Oh ya, bentar. Sebelum mengerjakan,
dari latar tempat peristiwa. Latar tempat itu terdapat dalam unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu berupa tema, alur, tokoh pentokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Nah, Bapak di sini akan fokus pada latar tempat. Latar tempat yaitu latar tempat adalah berkaitan dengan di mana tempat peristiwa tersebut berlangsung. Jadi kalau ada sebuah peristiwa itu terjadi di mana, itu namanya latar tempat. Yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang langkah-langkah meringkas isi teks cerita. Yang pertama, kalian harus membaca semua keseluruhan isi teks cerita. Yang kedua, kalian pilih bagian mana-mana saja yang penting. Terus yang ketiga, kalian meringkasnya menggunakan bahasa kalian sendiri. Yang keempat, kalian cocokkan apakah isinya udah sesuai dengan ringkasan dengan cerita yang asli, maka meringkas teks cerita itu udah selesai. Begitu cara langkah-langkah meringkas isi teks cerita narasi. Tadi Bapak udah kasih kalian LKPD, tolong dikerjakan ya. Kalau udah selesai nanti bilang. Ayo Pak. Udah selesai? Ya. Robi udah selesai? Belum Pak. Nah, tunggu temannya ya. Ya. Udah Pak. Udah selesai? Ya, Pak. Oh ya, Bapak akan menunjuk kalian satu-satu untuk maju mempresentasikan hasil kalian ya. Ya, Pak. Ya. Yang pertama maju siapa? Ya, Pak. Ya. Oke, maju dulu, oke. Sini, maju ke depan. Ya. Sini. Setelah tadi itu satu cerita fantasinya judulnya Anak Rembulan. Ya. Latar tempatnya Desa Wlingi dan ringkasan ceritanya si anak rembulan sedang berlibur ke Wlingi, tempat tinggal di Mbah Sastro yang suka berlibur di sana, bersepeda mandi di sungai, bakso dan membantu Mbah Mas yang punya warung di stasiun Wlingi. Suatu hari Nano disuruh untuk membeli tahu goreng ke Jari tempat Mbah Pur kakek buyutnya. Ia memilih jalan pintas. Di perjalanan berhenti sejenak untuk melihat sebatang pohon kenari besar di tepi kali nyari yang pernah diceritakan Mbah Pur. Dahulu ada seorang anak bernama Trimo yang menghilang di dalam pohon kenari itu. Nono beristirahat dan meredam kaki di kaki Jari yang dangkal. Sepeda yang di depan pohon kenari tiba-tiba hilang dan dikejutkan dengan kedatangan Trimo yang mengingatkan untuk bersembunyi. Sadar Nono bahwa ia sedang di zaman Belanda. Pohon kenari besar menghilang, diganti dengan tenda, gerobak, kuda serta orang-orang dan pasukan Belanda. Tiba-tiba Nono diminta untuk memimpin perang. Udah. Baik, cukup baik. Apa yang dipresentasikan oleh Robi, kasih tepuk tangan anak-anak. Selanjutnya Robi, ayo maju mempresentasikan hasil pekerjaannya. Bahasa ini Pak. Judulnya apa sama ringkasannya? Judulnya Kekuatan Ekor Biru Nataga. Latar tempat hutan, ringkasan cerita. Nataga dan seluruh panglima akan melakukan pertempuran dengan pasukan Siluman Serigala untuk mempertahankan tanah Modo milik mereka. Pasukan Siluman Serigala mulai menginjak pulau Tanah Modo, berbadan besar dan dengan sorotan mata tajam. Terjadilah pertempuran antara Nataga dan seluruh panglima dengan pasukan Siluman Serigala. Nataga dan panglima perang sempat kewalahan melawan pasukan Serigala, namun mereka tidak putus asa. Nataga menggunakan kekuatan ekornya untuk melawan. Ekor Nataga mengeluarkan api dan mengibaskan ekornya ke arah pasukan Serigala. Pasukan Serigala pun kalah terbakar dan akhirnya Nataga pun menang. Baik, ringkasannya udah baik, ya udah. Tepuk tangan buat Robi. Oh ya, silakan untuk dari yang pekerjaan yang kalian presentasikan tadi cukup baik. Kalian udah bisa meringkas
atas isi teks cerita narasi, juga udah bisa menentukan latar tempat dari teks cerita narasi. Oh iya, ada yang ditanyakan nggak tentang teks cerita fantasi? Robi ada yang ditanyakan nggak? Enggak, Pak. Nggak. Yaudah, kalau tidak, Bapak akan menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Ya. Tadi yang di pembelajaran hari ini kan mengenai teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi itu unsurnya ada latar, tema, pentokohan, tokoh, amanat, dan sudut pandang. Nah, Bapak di sini kan terfokus pada latar tempat, itu tempat di mana peristiwa itu terjadi. Ya. Terus yang kedua, bagaimana cara meringkas dari isi teks cerita narasi. Langkah-langkahnya kan tadi udah Bapak jelaskan. Yang satu, kalian baca dulu seluruh isi teks cerita narasi. Terus kalian pilih kalimat atau kata-kata yang dirasa penting. Terus yang ketiga, kalian menyusunnya dengan menggunakan bahasa sendiri. Selanjutnya kalian bandingkan antara yang karya ringkas dengan isi teks cerita narasi itu. Maksudnya sudah ada hubungannya enggak? Sudah sama apa belum? Kalau sudah, maka meringkas teks cerita narasi sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oh ya, untuk pertemuan ke depan Bapak akan kasih tugas kalian ya. Nanti dikerjakan LKS halaman 143 ya. Dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan Bapak akan tanya dan Bapak akan nilai ya. Kalau tidak, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.